Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman pertemuan mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A1. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Viudina Aldia dengan NIM 2101800008. Kemudian ada Rizky Den Pratama 2101800011, itu saya sendiri. Kemudian ada Nadila dengan NIM 2101800016. Kemudian ada Kodriansyah dengan NIM 2101800018. Dan yang terakhir ada Meidiana dengan NIM 2101800033. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan rangkuman pertemuan dari yang pertama, yaitu pengantar audit teknologi sistem informasi. Kemudian yang kedua ada standar audit sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada aspek pengumpulan bukti. Yang keempat ada konsep dasar audit sistem informasi. Dan yang terakhir ada penggolongan audit sistem informasi. Langsung saja untuk bagian pertama akan dibacakan oleh Nadila. Saya Nadila dengan NIM 016. Di sini saya akan membacakan rangkuman pada slide yang pertama. Audit teknologi sistem informasi atau ATSI adalah elemen vital dalam menjaga keamanan, integritas, efektivitas, dan efisiensi sistem informasi sebuah organisasi. Dalam pertemuan pertama, pembelajaran mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus terkait audit sistem informasi atau SI, serta isu-isu terkini dalam tata kelola teknologi informasi atau TI, studi kelayakan, evaluasi, dan audit, termasuk pentingnya audit sistem informasi. Audit sistem informasi melibatkan proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk memastikan perlindungan aset organisasi, integritas data, dukungan terhadap tujuan organisasi, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Metodologi audit sistem informasi mencakup survei, wawancara, observasi, dan review dokumen dengan tambahan teknik berbantuan komputer atau CAAT untuk analisis data. Ada 3 jenis audit berdasarkan tujuannya. Yang pertama, audit internal, yang kedua, audit oleh pihak terkait, dan yang ketiga, audit oleh lembaga independen. Auditor sistem informasi dapat berasal dari berbagai latar belakang dengan kompetensi keterampilan audit, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus tentang TI, bisnis, dan perundangan. Profesi auditor sistem informasi memiliki peluang besar karena ketergantungan yang semakin besar terhadap sistem informasi, yang memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kinerja organisasi. Saya Rizky Den Pratama dengan ujung NIM 011. Di sini saya akan membacakan bagian yang kedua yang isinya yaitu standar audit sistem informasi dalam kurung SASI. Penting bagi auditor sistem informasi untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, mematuhi prinsip independensi, etika, dan kompetensi. ISACA dan IASII menyediakan panduan audit sistem informasi, menekankan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit dengan mempertimbangkan risiko dan independensi. Auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan dan dokumentasi audit secara cermat. Audit sistem informasi penting memahami kontrol internal, tujuan kontrol, dan kerangka kontrol internal dan aplikasinya. Auditor juga harus memahami kerangka pengendalian manajemen dan aplikasi serta tata kelola teknologi informasi perusahaan. Ini mencakup struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan pengendalian terintegritas, seperti penggunaan sistem otomatisasi untuk mengelola akses dan menjaga keamanan data. Baik, nama saya Meidiana dengan NIM 33. Di sini saya akan membacakan rangkuman PPT yang ketiga, yaitu Audit Teknologi Sistem Informasi.
Pengumpulan bukti dalam audit sistem informasi termasuk evaluasi bukti, perencanaan, dan penyampaian hasil audit. Perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa yang melakukan audit serta fokus pada risiko tertinggi. Pengumpulan bukti melibatkan berbagai teknik seperti observasi, review dokumen, dan konfirmasi. Evaluasi bukti audit penting untuk menentukan kesimpulan audit dengan mempertimbangkan materialitas. Kemudian, hasil audit dilakukan melalui laporan tertulis dengan rekomendasi. Audit berdasarkan risiko dilakukan untuk mengevaluasi pengendalian intern dengan menggunakan teknik seperti fasilitas uji terpadu dan SCARF. Didukung oleh CAATTS untuk efisiensi. Webmetrik digunakan untuk mengaudit keamanan dan kinerja website. Selanjutnya saya Kodriansa dengan NIM 18 akan membacakan kesimpulan dari PPT keempat. Audit sistem informasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti terkait tindakan dan transaksi ekonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Proses audit ini melibatkan perencanaan yang teliti, memiliki teknik yang tepat, pengumpulan bukti, dan evaluasi terhadap hasilnya. Standar audit internal telah menetapkan tanggung jawab bagi auditor, termasuk di dalamnya adalah tinjauan atas kendala informasi, sistem pengendalian, dan penggunaan sumber daya perusahaan. Berbagai jenis audit internal yang dilakukan mencakup keuangan, sistem informasi, dan audit operasional. Khususnya, audit sistem informasi berfokus pada evaluasi pengendalian internal sebagai keamanan data, pengembangan, dan modifikasi program. Pendekatan audit yang berdasarkan risiko membantu auditor memahami potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Auditor menggunakan kerangka kerja tertentu untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi pengendalian, dan mengungkap penipuan. Selain itu, penggunaan software audit di komputer dan juga dalam proses pengelolaan bukti dan pembuatan laporan audit. Audit operasional mencakup evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan manajemen sistem informasi. Prosedur pengumpulan bukti dalam audit operasional mencakup tinjauan kebijaksanaan, observasi, pengujian akurasi informasi, dan pengujian pengendalian. Semua proses ini sangat penting untuk memastikan kendala dan integritas sistem organisasi secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi rangkuman materi mengenai penggolongan audit sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fiodina Aldia dengan NIM 008. Audit SI adalah kegiatan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti terkait tindakan dan transaksi ekonomi dalam organisasi. Ada dua penggolongan utama, audit laporan keuangan dan audit sistem informasi, dengan tujuan memastikan keandalan dan integritas informasi organisasi. Audit sistem informasi atau SI adalah kegiatan sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti terkait tindakan dan transaksi ekonomi dalam organisasi. Ada dua penggolongan utama, audit laporan keuangan dan audit sistem informasi sebagai kegiatan terpisah. Audit laporan keuangan menilai kepatuhan laporan keuangan dengan standar akuntansi, sementara audit sistem informasi mengevaluasi pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit sistem informasi dilakukan oleh auditor internal dan kadang-kadang oleh auditor eksternal, mengikuti panduan standar profesi dari organisasi seperti Institute of Internal Auditors atau IIA dan American Institute of Certified Public Accountants. COBIT menjadi referensi utama dalam audit SI. Auditor menggunakan metode seperti audit di sekitar komputer, melalui komputer, dan dengan komputer untuk mengevaluasi keandalan sistem informasi dan pengendalian internalnya. Tujuannya adalah memastikan sistem menghasilkan informasi yang akurat dan handal untuk pengambilan keputusan.
Meskipun tekniknya berbeda, tujuan audit tetap untuk menjamin keandalan, kepatuhan, dan integritas informasi organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan rangkuman dari kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Dengan demikian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.